Mertua merendahkanku karena dari keluarga sederhana. Sampai tega fitnah aku mencuri perhiasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam hidup Alia. Gadis sederhana itu kini resmi menjadi seorang istri. Ia menatap wajah Farel, pria yang berhasil merebut hatinya dengan kelembutan dan tutur kata yang penuh kasih sayang. Di pelaminan, senyum Farel tak pernah pudar. Jemari mereka saling bertaut, seolah memberi janji bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan dipenuhi kebahagiaan. Alia masih ingat jelas bagaimana Farel mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Detik itu pula, hatinya bergetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka, seorang pria sebaik Farel, yang berasal dari keluarga terpandang, memilih dirinya, gadis biasa yang hidupnya penuh kesederhanaan. Mulai hari ini, kamu tidak sendiri lagi, Alia. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Bisik Farel di telinganya saat mereka berdiri berdampingan menyambut tamu. Kata-kata itu bagaikan mantera yang meresap ke dalam hati Alia. Ia percaya, perjalanan rumah tangganya akan penuh dengan cinta dan pengertian. Beberapa hari pertama setelah pesta usai, Alia merasa hidupnya berubah bak dongeng. Setiap pagi Farel selalu menyapanya dengan senyum hangat, mencium keningnya, lalu berkata, "Aku bahagia menikah denganmu." Malam-malam mereka dipenuhi canda, rencana masa depan, dan doa-doa bersama. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika Alia resmi pindah ke rumah mertua. Rumah besar berarsitektur modern itu berdiri megah di tengah kota. Dari luar tampak menawan, dikelilingi pagar tinggi dan halaman yang dipenuhi bunga-bunga indah. Namun, begitu Alia melangkahkan kaki masuk, hawa dingin yang tak terlihat menyambutnya. Di ruang tamu, Bu Ratna, Ibu Farel, duduk dengan anggun di kursi panjang berlapis kain beludru. Raut wajahnya kaku, sorot matanya tajam, membuat Alia merasa seperti sedang dihakimi. "Assalamualaikum, Bu," sapa Alia sambil menunduk sopan. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ratna singkat, tanpa senyum. Alia mencoba menganggap itu sebagai rasa lelah, atau mungkin sekadar belum terbiasa. Ia tersenyum tipis, berharap hatinya bisa segera diterima. Tapi tatapan dingin mertuanya tak pernah berubah sejak hari itu. Alia berusaha keras menjadi menantu yang baik. Ia bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci pakaian, bahkan membersihkan rumah besar itu meski tubuhnya sering terasa lelah. Namun, semua usahanya selalu saja salah di mata Bu Ratna. Kalau pel lantai itu harusnya sampai ke sudut. "Jangan cuma setengah hati begitu," tegur Bu Ratna suatu pagi. Padahal Alia sudah mengulanginya 3 kali. Keringat mengalir di pelipisnya. Tapi ia hanya menunduk, menerima kritik tanpa membantah. Ketika Alia memasak, hal serupa kembali terjadi. Suatu siang, ia memasak sayur asem dengan penuh semangat, berharap bisa membuat keluarga senang. Namun, setelah mencicipi sedikit, Bu Ratna meletakkan sendok dengan wajah masam. "Kurang asin. Kalau masak saja tidak bisa, bagaimana mau jadi istri yang membanggakan keluarga besar ini?" ucapnya dengan nada dingin. Kata-kata itu menampar batin Alia. Ia menunduk, menahan perih yang menghujam. Dalam hati ia hanya berbisik, "Tidak apa-apa, Alia. Ini awalnya saja. Mungkin nanti beliau akan luluh." Farel sebenarnya tahu ibunya sering bersikap keras. Namun, setiap kali Alia mencoba bercerita, Farel hanya tersenyum kecil dan mengusap kepalanya. "Namanya juga orang tua. Sayang, kamu harus bisa sabar. Jangan diambil hati," katanya dengan nada menenangkan. Kalimat itu seolah memberi harapan, tetapi juga membuat Alia semakin sendiri. Ia ingin Farel berdiri di sisinya, membelanya meski sedikit saja. Namun, Farel lebih memilih mendiamkan, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Hari demi hari, Alia mulai merasakan rumah besar itu seperti penjara yang indah.
Dari luar tampak mewah, tetapi di dalamnya penuh tekanan yang membuat napasnya sesak. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya perlahan memudar. Malam-malamnya kini sering diisi dengan tangis tertahan. Hanya bisa berdoa dalam sujud panjang agar diberi kekuatan. Ia mulai menyadari, kebahagiaan yang ia rasakan di awal pernikahan hanyalah bayangan semu. Janji manis, genggaman hangat, dan kata-kata indah perlahan retak oleh kenyataan pahit. Namun, Alia masih mencoba bertahan. Ia percaya, cinta yang tulus bisa melembutkan hati yang keras. Ia belum tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan rumah besar itu akan menjadi saksi dari luka demi luka yang harus ia telan seorang diri. Sejak awal, Bu Ratna memang tidak pernah benar-benar menerima pernikahan Farel dengan Alia. Baginya, seorang pria seperti Farel, berpendidikan tinggi, berkarir mapan, dan berasal dari keluarga terpandang, tidak seharusnya menikah dengan gadis sederhana yang bahkan latar belakang keluarganya jauh di bawah standar yang ia bayangkan. Farel adalah anak semata wayangnya. Sejak kecil, Bu Ratna membesarkannya dengan segala fasilitas, menyekolahkannya ke luar negeri, dan memperkenalkannya pada lingkungan elit. Ia berharap, suatu hari nanti, Farel menikah dengan wanita sepadan, anak pengusaha atau minimal kalangan berada yang bisa memperluas jaringan keluarga. Namun semua itu hancur ketika Farel memperkenalkan Alia. Anak tukang apa dia? Pertanyaan itu dulu sempat keluar dari mulut Bu Ratna dengan nada tajam, saat Farel menyatakan keinginannya menikahi Alia. Bu, Alia orang baik. Dia sederhana, penyayang, dan tulus. Aku yakin dia bisa jadi istri yang baik, jawab Farel kala itu dengan mantap. Namun, Bu Ratna hanya menghela napas panjang, menatap anaknya penuh kecewa. Kamu terlalu bodoh kalau mengorbankan masa depanmu hanya karena perempuan biasa seperti itu. Meskipun pada akhirnya Farel tetap menikahi Alia, Bu Ratna menyimpan bara di hatinya. Bara yang kelak menyala dalam bentuk sindiran, hinaan, bahkan perlakuan kasar yang tak pernah Farel lihat secara langsung. Setiap pagi, ketika Alia sudah berusaha menyiapkan sarapan dengan menu sederhana, Bu Ratna selalu menemukan celah untuk merendahkan. Roti gosong begini mau kamu kasih makan siapa? Anak saya terbiasa sarapan di hotel, bukan makanan murahan begini. Sindir Bu Ratna suatu pagi, meski yang ia sebut gosong hanyalah sedikit bagian tepi roti. Alia menelan ludah. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Hatinya sakit, tetapi ia memilih diam. Siang harinya, ketika Alia menyapu ruang tengah, Bu Ratna kembali mengomentari. Kalau menyapu itu jangan asal. Lihat, masih ada debu di pojokan. Dasar tidak terdidik. Pantas saja, anak desa. Kata, anak desa, itu menusuk batin Alia berkali-kali. Seolah-olah status asalnya adalah aib besar yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Malam harinya, ketika Farel pulang, Alia sempat ingin bercerita. Namun, melihat wajah Farel yang lelah setelah bekerja, ia mengurungkan niat. Ia tidak ingin membuat suaminya terjepit di antara cinta kepada istri dan bakti kepada ibu. Di kamar, Alia hanya bisa merenung. Kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Padahal aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Tapi kenapa semua salah di mata Bu Ratna? Tangannya meremas selimut erat-erat. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menguatkan diri. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Tetapi luka yang ditorehkan kata-kata mertua begitu dalam. Suatu akhir pekan, keluarga besar Farel berkumpul di rumah. Ruang tamu penuh dengan kerabat, paman, bibi, sepupu, semua berbicara riuh tentang pekerjaan, bisnis, dan kehidupan mewah mereka. Alia duduk di sudut, sesekali menyunggingkan senyum, meski rasa minder menyelimuti hatinya. Saat itulah Bu Ratna, dengan nada lantang, menyinggung menantunya di depan semua orang. Beginilah kalau punya menantu asal-asalan. Tidak sepadan dengan keluarga kita. Masakannya biasa saja. Penampilannya pun sangat sederhana. Kadang saya heran, apa yang dilihat Farel dari dia. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat yang berusaha menutupi keterkejutan mereka. Alia menunduk semakin dalam, wajahnya panas menahan malu. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu. Namun,
Farel yang mendengar ucapan ibunya hanya terdiam. Meski hatinya ikut terluka melihat istrinya dipermalukan, ia terlalu takut membantah ibunya di depan keluarga besar. Alia merasa dadanya sesak. Malam itu, setelah semua tamu pulang, ia menangis dalam diam. Air matanya mengalir tanpa suara, hanya bisa berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Ratna semakin menjadi. Ia tidak segan menyuruh Alia melakukan pekerjaan rumah yang berat, meski tahu tubuh menantunya lelah. Kadang ia sengaja menyuruh Alia mengulang pekerjaan yang sama berkali-kali, hanya karena sedikit kesalahan. Bagi Alia, rumah megah itu sudah tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Lebih mirip sangkar emas yang indah dari luar, tetapi penuh duri di dalam. Namun, ia bertahan. Karena cintanya pada Farel. Karena janji yang dulu pernah diucapkan Farel di pelaminan. Karena keyakinannya bahwa badai ini hanya sementara. Yang belum ia sadari adalah bahwa badai itu justru baru saja dimulai, dan sifat angkuh mertuanya akan menjadi ujian terberat dalam rumah tangganya. Hari itu, rumah besar keluarga Farel kembali ramai. Bu Ratna mengadakan arisan keluarga besar sekaligus syukuran kecil untuk keberhasilan salah satu keponakannya yang baru saja diterima bekerja di perusahaan ternama. Ruang tamu dihiasi bunga segar, meja makan dipenuhi hidangan, dan suara gelak tawa terdengar riuh. Alia, seperti biasa, berusaha menunjukkan sikap terbaik. Sejak pagi ia sudah membantu menyiapkan makanan, mengatur meja, dan menyambut tamu dengan ramah. Meski tubuhnya lelah, senyumnya tidak pernah lepas. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi bagian dari keluarga ini, meski dalam hati ia selalu merasa asing. Namun, semua upayanya kembali runtuh ketika acara makan siang dimulai. Para tamu sudah duduk rapi di ruang makan, berbincang hangat tentang pekerjaan, bisnis, dan kisah hidup mereka. Alia duduk di samping Farel, menunduk sopan, sesekali tersenyum ketika disapa. Tiba-tiba suara Bu Ratna terdengar nyaring di tengah percakapan. Kalian tahu, sejak awal saya sebenarnya tidak setuju Farel menikah dengan Alia. Ruangan mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah Bu Ratna, kemudian bergeser ke wajah Alia yang langsung memucat. Bu, Farel mencoba menahan ibunya, tetapi Bu Ratna melanjutkan dengan tatapan penuh superioritas. Anak saya ini lulusan luar negeri, bekerja di perusahaan besar, punya masa depan cerah. Tapi apa yang dia pilih? Seorang gadis sederhana tanpa latar belakang, tanpa harta, tanpa status. Hanya modal wajah polos dan keberanian merebut anak lelaki orang. Kata-kata, merebut anak lelaki orang, menggema keras di telinga Alia. Ia menunduk, wajahnya terasa panas, tangan gemetar di pangkuannya. Beberapa tamu berdeham canggung, sebagian lain saling pandang, tetapi tidak ada yang berani menyela. Hanya terdengar bisikan-bisikan kecil yang membuat Alia semakin terhimpit. Tak berhenti di situ, Bu Ratna melanjutkan. Jangan salah sangka, saya tahu apa yang dicari menantu saya ini. Jelas-jelas hanya mengincar kenyamanan hidup. Kalau bukan karena Farel yang keras kepala, mungkin sekarang dia masih sibuk membantu ibunya jualan di warung kecil. Bukankah begitu, Alia? Nama itu disebut dengan nada sinis, menusuk tajam ke jantung Alia. Seisi ruangan kini menatapnya, menunggu jawabannya. Alia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ingin sekali ia menjelaskan, membela dirinya, mengatakan bahwa cintanya pada Farel tulus, bukan karena harta. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, air mata menetes membasahi tangannya. Yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah sikap Farel. Ia hanya duduk di sampingnya, diam, menatap piring tanpa suara. Tak ada pembelaan, tak ada kata-kata yang bisa menenangkan. Kenapa, Farel? Kenapa kamu tidak bicara apapun? Bukankah dulu kamu berjanji akan selalu menjagaku? Bukankah kamu bilang akan selalu ada di sisiku? Bisik batin Alia, sesak oleh rasa perih. Ketika acara usai, beberapa bibi mencoba menepuk bahu Alia, berkata pelan, "Sabar, nak. Orang tua memang begitu." Namun kalimat itu tak mampu meredakan luka. Luka itu terlalu dalam,
menorehkan bekas yang tak akan hilang dengan sekadar kata sabar. Malamnya, di kamar, Alia akhirnya tak bisa menahan diri. Ia menoleh pada Farel, air matanya mengalir deras. "Kenapa kamu diam tadi? Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan seperti itu? Padahal aku tidak pernah sedikit pun berpikir menikahimu karena harta." Farel menunduk, wajahnya terlihat bingung. "Alia, aku tidak ingin mempermalukan ibu di depan keluarga besar. Kalau aku membantah, nanti suasananya jadi keruh." Jawaban itu membuat hati Alia semakin hancur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. "Jadi, kamu lebih memilih menjaga nama baik ibumu daripada menjaga hatiku? Lalu aku ini siapa? Farel? Hanya boneka yang bisa dipermalukan kapan saja." Suasana kamar dipenuhi keheningan yang menyesakan. Farel tidak menjawab, hanya duduk kaku. Sementara itu, Alia menangis hingga matanya sembab. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar sendirian, bahkan di samping suaminya sendiri. Malam itu menjadi malam pertama Alia merasakan luka yang sebenarnya. Luka yang tidak hanya ditorehkan oleh mertua yang angkuh, tetapi juga oleh diamnya suami yang seharusnya menjadi pelindungnya. Luka itu akan menjadi awal dari badai besar yang menanti di kehidupan rumah tangganya. Pagi itu, udara di rumah besar keluarga Farel begitu hening. Namun keheningan itu bukan pertanda damai, melainkan tanda akan hadirnya badai kecil yang siap meledak kapan saja. Alia sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Ia tahu betul betapa rewel Bu Ratna soal makanan. Sedikit saja salah, ia akan langsung dihujani kritik. Hari ini, Alia mencoba memasak sup ayam kesukaan Farel. Ia mengikuti resep dari internet, memastikan bumbu pas, daging empuk, dan kuahnya jernih. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tetap sabar. Dalam hatinya, Alia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik, meski 1000 kali dicaci. Namun ketika hidangan itu disajikan di meja makan, wajah Bu Ratna langsung berubah masam setelah 1 sendok kuah masuk ke mulutnya. Ia meletakkan sendok dengan suara berisik, menatap Alia dengan sorot mata tajam. "Apa ini?" tanyanya dingin. Alia menunduk, tangannya meremas ujung jilbabnya. "Itu sup ayam, Bu. Alia sudah mencoba." "Diam," potong Bu Ratna dengan nada keras, membuat Alia tersentak. Rasanya hambar. "Apa kamu pikir anak saya pantas makan makanan seperti ini? Kalau kamu tidak bisa masak, jangan paksakan diri. Kamu cuma mempermalukan keluarga ini." Suasana meja makan mendadak tegang. Farel yang duduk di samping Alia menoleh ke arah ibunya, hendak berbicara, tapi kata-katanya tercekat. Ia hanya diam, menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya sendiri. Alia mencoba menahan air mata. "Maafkan Alia, Bu. Lain kali akan Alia perbaiki." Tapi Bu Ratna sudah tak bisa menahan emosinya. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat piring berisi sup itu lalu melemparkannya ke arah Alia. Praaak, piring pecah berhamburan di lantai. Cipratan kuah panas mengenai gaun Alia, sebagian mengenai tangannya. Alia terkejut, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia tak pernah menyangka seorang ibu bisa melakukan hal sekejam itu padanya. Ruang makan hening sesaat. Hanya terdengar detak jantung Alia yang berpacu cepat dan suara pecahan piring yang bergulir di lantai. Farel akhirnya berdiri, menatap ibunya dengan wajah terkejut. "Ibu, kenapa sampai begitu?" Namun, Bu Ratna tidak merasa bersalah sedikit pun. "Kalau tidak bisa jadi istri yang benar, untuk apa menikah denganmu, Farel? Dari dulu ibu sudah bilang, perempuan ini tidak pantas untukmu. Dan hari ini buktinya jelas." Alia hanya bisa menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Tangannya perih terkena percikan kuah panas, tapi sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia ingin berlari, ingin keluar dari rumah itu, ingin berteriak. Namun tubuhnya terasa lemah. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menatap pecahan piring di lantai yang seolah mewakili hatinya yang juga retak. Malam itu, Alia berbaring di kamar dengan mata sembab. Ia tak berkata apapun pada Farel.
Suaminya mencoba menenangkan, sekadar berkata, "Sabar, Alia. Ibu memang keras, tapi dia tetap orang tua." Kata-kata itu justru membuat Alia merasa semakin sendirian. Kalau suamiku pun tak mampu melindungiku, siapa lagi yang bisa? Pikirnya lirih. Sejak hari itu, rumah besar itu benar-benar terasa seperti penjara. Setiap langkah Alia diawasi, setiap kesalahan sekecil apapun diperbesar. Dan bayangan piring yang melayang ke arahnya terus menghantui pikiran. Ia mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang tak lagi terlihat indah. Pernikahan yang perlahan mengurungnya dalam penderitaan. Pagi itu, rumah besar itu kembali diwarnai keributan. Suara Bu Ratna terdengar lantang dari lantai atas, memanggil semua orang dengan nada panik bercampur marah. "Farel, Alia, cepat ke sini. Perhiasan ibu hilang." Alia yang sedang menjemur pakaian buru-buru menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi nada suara mertuanya jelas menandakan masalah besar. Dengan langkah ragu, ia naik ke lantai 2 menuju kamar Bu Ratna. Di dalam kamar, Bu Ratna berdiri dengan wajah merah padam, lemari besar terbuka lebar. Kotak perhiasan yang biasanya tertata rapi kini terbuka, isinya berantakan. Farel baru saja masuk, terlihat bingung dengan situasi itu. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Farel. "Kalung emas berlian ibu hilang. Perhiasan yang ibu simpan di sini sudah tidak ada," teriak Bu Ratna dengan mata menyala. Alia tercekat. Ia menatap kotak perhiasan itu, lalu menatap Bu Ratna. "Astagfirullah, Bu, sungguh Alia tidak tahu apa-apa soal ini." Namun tatapan Bu Ratna langsung menusuknya. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sejak kamu tinggal di rumah ini, banyak hal jadi berantakan. Dan sekarang perhiasan ibu hilang. Apa kamu pikir ibu tidak tahu niatmu sebenarnya? Kamu memang mengincar harta keluarga ini, kan?" Darah Alia serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu bagai belati yang menancap di dadanya. Ia melangkah mundur, gemetar. "Tidak, Bu. Demi Allah, Alia tidak pernah berniat seperti itu. Alia tidak pernah menyentuh barang-barang ibu." Tapi Bu Ratna tak menghiraukan. Suaranya makin keras. "Jangan pura-pura polos. Dari dulu ibu sudah bilang kamu cuma menempel pada Farel demi kenyamanan hidup. Dan sekarang buktinya jelas. Perhiasan mahal hilang, dan satu-satunya orang asing di rumah ini adalah kamu." Farel berdiri di tengah, wajahnya diliputi kebingungan. Ia menatap ibunya, lalu Alia. Ada keraguan yang jelas di matanya. "Bu, mungkin ibu lupa menaruhnya? Atau disimpan di tempat lain?" "Tidak, Farel," potong Bu Ratna keras. "Ibu selalu menyimpan kalung itu di kotak ini. Ibu tidak mungkin salah ingat. Yang salah di sini adalah menantumu itu." Alia merasakan lututnya lemas. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia menatap Farel dengan penuh harap. "Farel, katakan pada ibu kalau aku tidak mungkin melakukan itu. Katakan kalau kamu percaya padaku." Namun, jawaban Farel membuat dunia Alia runtuh. "Alia, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak menuduhmu, tapi mungkin sebaiknya kita cari dulu kalung itu. Siapa tahu." "Apa?" Alia menatap suaminya dengan tatapan hancur. "Kamu ragu padaku? Kamu pikir aku mencuri? Setelah semua yang sudah kulalui di rumah ini, kamu masih tega meragukan aku?" Suasana kamar semakin panas. Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. Wajahnya penuh kemenangan. "Lihat, dia bahkan tersinggung begitu ditanya. Itu tanda bersalah. Perempuan semacam ini memang tidak bisa dipercaya." Alia hampir tak bisa bernapas. Dadanya sesak, seolah udara di kamar itu menghilang. Ia merasa sendirian, terpojok, difitnah tanpa bisa membela diri. Setelah beberapa jam pencarian, kalung itu akhirnya ditemukan di laci kecil meja rias Bu Ratna sendiri. Rupanya ia yang lupa memindahkannya beberapa hari sebelumnya. Namun, alih-alih meminta maaf, Bu Ratna hanya mendengus. "HMPH, ternyata memang di sini.
Tapi tetap saja, rasa curiga itu wajar. Bagaimanapun, kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Ucapan itu jelas ditujukan untuk Alia. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Farel tetap diam. Ia tidak membela, tidak menuntut ibunya meminta maaf pada Alia. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan kotak perhiasan itu. Malamnya, Alia menangis terseduh di kamar. Tubuhnya terguncang, hatinya remuk. Ia merasa kehormatannya diinjak-injak, cintanya diragukan, dan keberadaannya di rumah itu hanya dianggap parasit. Ya Allah! Lirihnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Sampai kapan aku harus bertahan dalam fitnah ini? Sampai kapan aku harus menanggung luka sendirian? Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar ingin pergi. Namun bayangan wajah Farel, meski penuh keraguan, masih menahannya. Cinta yang tulus masih mengikat hatinya. Meski perlahan-lahan cinta itu mulai terasa bagai belenggu yang menyesakkan. Malam sudah larut, rumah besar itu senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan, memecah keheningan. Alia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang terlelap. Cahaya lampu tidur yang redup memantulkan wajah Farel yang tenang, seolah tanpa beban. Sementara itu, dada Alia bergemuruh. Tangannya bergetar halus saat menyeka air mata yang sejak tadi jatuh tanpa suara. Ia sudah berusaha menahannya. Namun setiap kali mengingat kejadian hari itu, hatinya kembali berdenyut perih. Fitnah Bu Ratna masih membekas, dan yang lebih menyakitkan adalah keraguan Farel, lelaki yang ia cintai, lelaki yang dulu ia yakini akan menjadi pelindungnya. "Kenapa kamu diam, Farel?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu tidak pernah berdiri di sampingku?" Air matanya menetes ke spray, membentuk noda basah. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isak agar tidak membangunkan Farel. Luka itu ia simpan sendiri. Luka dalam sunyi yang semakin hari kian menumpuk. Namun, esok pagi, seolah tak terjadi apa-apa, Alia tetap bangun lebih awal. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh rumah. Tangannya cekatan mengiris bawang, mengaduk sayur, menggoreng ikan kesukaan Farel. Wajahnya tampak tenang. Seakan air mata semalam hanyalah mimpi buruk. Bu Ratna muncul dengan wajah masih masam, duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. "Cepat sedikit, Alia. Jangan buat kami menunggu lama." Alia hanya tersenyum kecil, meski hatinya mencelos. "Iya, Bu. Sebentar lagi siap." Ketika Farel turun, aroma makanan sudah memenuhi ruang makan. Alia menyajikan piring di hadapannya, menatap suaminya dengan harapan kecil. Mungkin kali ini ia akan mendapatkan ucapan terima kasih, atau sekadar tatapan hangat. Namun Farel hanya mengangguk singkat sambil menyalakan ponselnya. "Aku makan sebentar, lalu harus ke kantor." Tak ada terima kasih. Tak ada kehangatan. Alia menunduk, menelan kekecewaan itu sendirian. Sepanjang hari, ia tetap menjalankan perannya tanpa keluhan. Ia mencuci pakaian, menyapu halaman, bahkan merawat tanaman kesayangan Bu Ratna. Malam harinya, ketika Bu Ratna mengeluh sakit kepala, Alia sigap memijat pundaknya, menyiapkan air hangat, dan memastikan ibunya tidur nyaman. "Kalau tidak ada kamu, mungkin ibu sudah kerepotan sendiri," gumam Bu Ratna lirih, nyaris seperti pujian. Namun, hanya sesaat kemudian, Bu Ratna menambahkan dengan dingin, "Tapi jangan pikir ini membuat ibu berubah pikiran soal kamu. Perempuan sepertimu tetap tidak pantas untuk Farel." Kata-kata itu menghantam Alia seperti palu. Senyum tipisnya langsung memudar. Namun ia tetap menunduk sopan. Alia mengerti, "Bu." Di balik pintu kamar, ia kembali menangis. Tangannya menutupi wajah, bahunya bergetar hebat. Tapi keesokan harinya, lagi-lagi ia bangun dengan wajah tegar, kembali menunaikan peran sebagai istri dan menantu. Hanya itu yang ia genggam. Sabar, karena dalam hatinya masih tersisa harapan kecil, bahwa suatu hari nanti, Farel akan menyadari luka yang ia pikul, dan akhirnya berdiri untuknya. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin tipis pula harapan itu terasa.
Luka yang ia simpan dalam diam justru kian membusuk, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Dan di lubuk hatinya, muncul pertanyaan yang selama ini ia tolak untuk diakui. Sampai kapan aku bisa bertahan dengan cara ini? Hari itu, rumah besar keluarga Farel kembali ramai. Bukan karena ada acara khusus, melainkan karena kedua kakak perempuan Farel datang bersama suami dan anak-anak mereka. Alia sempat berharap suasana akan hangat, mungkin ia bisa mendapat sedikit rasa kebersamaan dalam keluarga besar itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu Alia keluar dari dapur dengan nampan berisi teh hangat, salah satu kakak iparnya, Mira, langsung menyambut dengan cibiran. Wah, ternyata benar. Sejak masuk ke keluarga ini, kamu cuma sibuk di dapur, ya? Katanya istri Farel itu lulusan universitas, tapi kok kerjaannya cuma kayak pembantu. Tawa renyah terdengar dari Siska, ipar lainnya, yang tak kalah sinis. Iya, Mir. Kalau dilihat-lihat, cocok banget. Wajahnya sederhana, gayanya juga nggak ada kelas. Nggak heran ibu nggak pernah suka. Alia terdiam, menunduk sopan. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir-cangkir di meja. Ia sudah terbiasa dengan cibiran. Tetapi kali ini rasanya lebih menyesakan karena dilakukan di depan banyak orang. Alia, sekalian deh bersihkan ruang tamu ini. Anak-anak kan main, pasti banyak remah-remah di karpet. Jangan biarkan rumah ibu berantakan, perintah Mira sambil menyeruput tehnya. Siska menambahkan, dan nanti setelah makan siang, kamu yang cuci piring ya. Jangan sampai ibu repot. Kamu kan di sini memang tugasnya bantu-bantu. Alia hanya mengangguk. Baik, Kak. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Seharian penuh ia berkeliling rumah, menyiapkan makanan, merapikan mainan anak-anak, mencuci piring yang menumpuk, sementara para iparnya duduk santai sambil bercengkerama dengan Bu Ratna. Sesekali terdengar tawa mereka, bahkan sesekali sengaja melontarkan sindiran yang jelas diarahkan padanya. Kalau bukan karena menikah dengan Farel, mana mungkin dia bisa tinggal di rumah sebesar ini? Bisik Siska sambil tertawa kecil, cukup keras untuk terdengar Alia. Betul. Orang tuanya kan cuma orang biasa. Jauh kalau dibandingkan keluarga kita, timpal Mira. Alia berpura-pura tidak mendengar. Ia terus melanjutkan pekerjaannya, meski hatinya terasa makin remuk. Yang paling menyakitkan bukan hanya hinaan itu, tapi kenyataan bahwa Farel tidak berada di sisinya. Sejak pagi, suaminya sibuk keluar masuk rumah, sesekali duduk bersama keluarganya, tapi tak sekalipun menegur kakak-kakaknya yang terang-terangan merendahkan istrinya. Malam harinya, ketika tamu-tamu itu pulang, tubuh Alia terasa letih luar biasa. Tangannya perih karena terlalu lama bergelut dengan air sabun, punggungnya nyeri karena terlalu banyak membungkuk. Namun yang lebih berat adalah beban batin yang ia pendam. Di kamar, ia mencoba berbicara dengan Farel. Mas, kenapa mereka memperlakukan Alia seperti itu? Apa salah Alia sebenarnya? Farel menatap istrinya dengan wajah jenuh. Alia, jangan terlalu dipikirkan. Mereka cuma bercanda. Kamu juga jangan baperan. Namanya juga keluarga. Wajar kalau ada gesekan. Bercanda? Alia hampir tak percaya. Mas, mereka memperlakukan Alia seperti pembantu. Dan Mas hanya diam. Farel menghela napas panjang, lalu merebahkan diri keranjang. Aku capek. Alia, besok kita bicarakan lagi. Itu saja jawabannya. Tak ada pelukan, tak ada pengertian. Alia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang sudah memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh, pelan-pelan, seperti hujan gerimis yang tak kunjung reda. Ia sadar, semakin lama ia berada di rumah ini, semakin jelas bahwa bukan hanya Bu Ratna yang menolaknya, tapi seluruh keluarga ikut campur, menempatkannya di posisi paling rendah. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya melindungi, justru memilih bungkam. Di tengah malam, Alia kembali menangis dalam sunyi. Tapi kali ini, hatinya berbisik lirih. Kalau semua orang memusuhiku, lalu siapa yang benar-benar berpihak padaku? Hari-hari Alia di rumah itu semakin terasa berat. Ia sudah berusaha sekuat tenaga menyesuaikan diri,
merendahkan hati, bahkan mengubur harga diri demi menjaga keharmonisan. Namun perlahan, ia menyadari bahwa dirinya makin kehilangan sesuatu yang sangat penting, cinta dan rasa aman. Farel, suaminya yang dulu begitu lembut, kini berubah. Perubahan itu tidak terjadi seketika, melainkan perlahan, namun begitu nyata. Semua dimulai dari kebiasaannya menuruti setiap perkataan Bu Ratna tanpa berpikir panjang. Hingga pada akhirnya, sikap keras sang ibu pun menular pada dirinya. Suatu sore, Alia menyiapkan makan malam. Ia memastikan masakan sudah rapi di meja sebelum Farel pulang kerja. Namun saat suaminya tiba, wajahnya tampak murung. Alia tersenyum menyambut, mencoba mencairkan suasana. "Mas capek ya? Alia sudah siapkan makanan kesukaan Mas." Namun bukannya senyum balasan, Farel justru menatapnya dengan sorot tajam. "Kenapa sambalnya asin begini?" Alia terkejut. "Asin, Mas? Padahal tadi Alia sudah coba. Rasanya..." "Diam, Alia!" bentaknya, membuat dada Alia berguncang hebat. "Kamu itu kerja seharian di rumah cuma buat masak. Tapi masih salah juga. Kamu ini bisa apa sebenarnya?" Alia tercekat. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Bukan hanya karena bentakan itu pertama kali ia terima dari Farel, tapi karena di balik sorot matanya, Alia melihat sesuatu yang asing. Lelaki yang dulu lembut kini tampak dingin, bahkan kejam. Malam itu Alia mencoba mengajak bicara, berharap bisa meredakan ketegangan. Ia duduk di samping Farel yang tengah sibuk dengan ponselnya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering marah sama Alia? Apa Alia banyak salah?" Farel menghela napas kasar. "Kamu terlalu sensitif. Ibu benar, kamu memang belum pantas jadi istri yang baik. Kalau bukan karena aku sayang sama kamu, mungkin dari dulu ibu sudah menyuruhku lepaskan kamu." Kata-kata itu membuat dunia Alia seakan runtuh. Sayang? Bagaimana bisa ia menyebut cinta jika setiap ucapannya adalah luka? Sejak saat itu, rumah tangga mereka benar-benar berubah. Bukan lagi tempat aman, melainkan arena perang batin. Setiap hari Alia berusaha menahan diri agar tidak menambah kemarahan suaminya, sementara Farel makin hari makin tunduk pada keinginan ibunya. Pernah suatu kali, Alia ingin meminta izin untuk mengunjungi orang tuanya di kampung. "Mas, sudah lama Alia tidak pulang. Bolehkah Alia ke rumah sebentar akhir pekan ini? Alia kangen sama ibu dan ayah." Namun jawaban Farel membuatnya terdiam kaku. "Ibu bilang kamu belum pantas sering pulang. Katanya kamu harus belajar dulu jadi istri yang benar. Jadi jangan banyak alasan." Alia menatap suaminya dengan mata basah. "Mas, bahkan untuk bertemu orang tua sendiri pun Alia harus minta izin dari ibu." "Sudahlah, Alia. Jangan membantah. Ikuti saja aturan ibu," jawab Farel dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam-malam Alia semakin penuh dengan tangis dalam diam. Ia memeluk dirinya sendiri di sudut kamar, mencoba meredam rasa sakit yang menggerogoti. Ia merindukan sosok Farel yang dulu, sosok yang penuh perhatian dan janji manis untuk selalu melindunginya. Tapi kini, cinta yang mereka bangun seolah telah tergadai, ditukar dengan kepatuhan Farel pada ibunya, dan ditukar dengan ketakutan yang terus membayangi Alia. Ia bertanya dalam hatinya, apakah cinta ini masih layak kupertahankan? Ataukah aku hanya sedang menunggu waktu hingga benar-benar hancur? Hari-hari Alia terasa semakin sempit. Dinding rumah besar itu seperti menyusut, menjerat langkahnya. Setiap sudut menyimpan kenangan pahit, bentakan Farel, sindiran ipar, dan tatapan penuh benci dari Bu Ratna. Meski hatinya masih berat, perlahan ia mulai sadar, menunggu perubahan hanyalah mimpi kosong. Malam-malam sunyinya kini dipenuhi renungan. Di tengah isak tangis yang ia sembunyikan di balik bantal, muncul satu gagasan yang lama ia tolak. Ia harus mencari jalan keluar. Bukan hanya untuk melepaskan diri dari penderitaan, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih punya harga diri. Diam-diam, Alia mulai melangkah. Pagi hari setelah pekerjaan rumah beres, ia menghabiskan waktunya di dapur. Bukan lagi sekadar memasak untuk keluarga mertua,
melainkan mencoba resep-resep kue sederhana dari buku catatan ibunya dulu. Tangan yang gemetar karena takut diketahui, perlahan menjadi lebih percaya diri setiap kali ia berhasil membuat kue yang lembut dan manis. Awalnya, ia hanya membuat beberapa loyang kecil, lalu menitipkannya di warung dekat rumah. Dengan penuh hati-hati, ia memohon agar pemilik warung sudi membantu. Kalau ada yang mau beli, uangnya tolong disimpan. Ya, Bu. Nanti saya ambil seminggu sekali. Warung kecil itu menjadi saksi awal langkah Alia. Dari hasil penjualan pertama, uang yang terkumpul tak seberapa, hanya cukup untuk membeli bahan lagi. Namun bagi Alia, itu lebih berharga daripada emas. Setiap koin, setiap lembaran uang receh, adalah simbol kebebasan yang ia incar. Siang hari, ketika Bu Ratna tidur siang atau sibuk menonton sinetron, Alia menyelinap ke dapur membuat adonan baru. Kadang ia harus buru-buru membersihkan meja ketika suara langkah Bu Ratna terdengar. Jantungnya berdebar, seakan sedang melakukan kejahatan. Namun, diam-diam, Alia menemukan kekuatan baru di sana. Saat tangannya mengaduk tepung dan gula, ia merasa sedang mengaduk kembali harapannya yang lama padam. Saat aroma kue panggang memenuhi udara, hatinya ikut hangat, meski di luar, kehidupannya tetap dingin. Di sisi lain, keputusan itu bukan tanpa risiko. Ia tahu, jika Bu Ratna atau Farel mengetahui aktivitasnya, ia akan dituduh macam-macam. Tapi Alia tidak lagi peduli. Ia telah merasakan cukup banyak luka hingga akhirnya sadar. Menunggu orang lain membelanya hanya akan membunuh dirinya perlahan. Malam-malamnya kembali penuh renungan. Sambil menatap uang tabungan yang ia sembunyikan di balik lipatan baju, ia sering bergumam lirih. Sedikit demi sedikit, aku akan bebas. Suatu hari, aku akan bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, setiap kali memikirkan langkah itu, hatinya juga diliputi keraguan. Bagaimanapun, ia masih mencintai Farel. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap suaminya berubah, kembali seperti dulu. Tapi kenyataan yang ia hadapi setiap hari seolah menampar. Lelaki itu sudah terlalu tunduk pada ibunya, terlalu jauh dari sosok pelindung yang dulu ia kenal. Keputusan untuk keluar bukan hanya berat, tapi juga menakutkan. Bagaimana nanti jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak punya tempat untuk kembali? Bagaimana jika keluarganya kecewa? Namun, meski penuh ketakutan, Alia tahu ia harus memilih. Dan setiap loyang kue yang keluar dari oven, setiap sen yang ia simpan diam-diam, menjadi penguat tekadnya. Di balik senyum palsu yang ia tunjukkan di depan mertua dan suami, Alia sedang memupuk kekuatan baru. Cinta yang tergadai kini perlahan berganti dengan semangat bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Alia merasa meski jalannya gelap, ia sedang berjalan menuju cahaya. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan muramnya hati Alia. Dari pagi, suasana rumah sudah tegang. Bu Ratna berulang kali melontarkan kata-kata tajam, mencari kesalahan sekecil apapun. Alia hanya diam, menahan perih, seperti biasa. Siang menjelang sore, kejadian itu datang seperti petir di siang bolong. Saat Alia baru saja selesai membersihkan ruang tamu, Bu Ratna berteriak dari kamarnya. Suaranya menggema keras, membuat jantung Alia berdegup kencang. "Alia, kesini kamu!" Dengan langkah gugup, Alia menghampiri. Begitu masuk ke kamar, Bu Ratna langsung menunjuk lemari perhiasannya yang terbuka. "Cincin emas ibu hilang. Jangan bilang kamu tidak tahu." Alia terbelalak. "Cincin, Bu?" Alia sama sekali tidak. "Jangan banyak alasan," potong Bu Ratna tajam. "Sejak kamu masuk ke rumah ini, rezeki keluarga kita seret. Farel makin susah, usaha makin turun. Sekarang perhiasan ibu pun hilang. Kamu itu pembawa sial." Ucapan itu menghantam dada Alia seperti palu. Ia berdiri kaku, berusaha menahan air mata. "Demi Allah, Bu, Alia tidak pernah menyentuh perhiasan itu." "Alia!" Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Farel muncul di ambang pintu. Wajahnya lelah usai pulang kerja. Alia menatapnya penuh harap.
berharap kali ini suaminya akan berdiri untuknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Farel menatap Alia ragu, kemudian menoleh ke ibunya. "Ibu, apa benar cincin itu hilang?" "Iya, dan siapa lagi kalau bukan dia? Sejak dulu aku tidak pernah percaya sama perempuan ini." Bu Ratna menunjuk Alia dengan telunjuk bergetar karena marah. Alia menatap Farel dengan mata basah. "Mas, percaya sama Alia." Alia tidak melakukannya. Farel menghela napas panjang. Suaranya dingin. "Alia, kalau memang kamu tidak melakukannya, kenapa ibu sampai sekeras ini menuduhmu? Apa kamu bisa buktikan?" Tubuh Alia gemetar. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi yang keluar hanya isak tertahan. "Mas, kenapa kamu lebih percaya pada tuduhan daripada pada istrimu sendiri?" Namun kalimat itu justru membuat Bu Ratna semakin murka. Ia mendorong Alia dengan kasar ke arah pintu. "Keluar kamu dari rumah ini. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi. Perempuan pembawa sial, tidak tahu diri." Dorongan itu begitu kuat hingga Alia terhuyung. Tubuhnya jatuh tersungkur di depan pintu, lututnya menghantam lantai keras. Sakitnya menjalar, namun jauh lebih sakit luka di hatinya. Farel hanya berdiri terpaku, tidak mengulurkan tangan, tidak juga menahan ibunya. Ia hanya menunduk, seakan tak sanggup melihat, tetapi juga tak berani melawan. Alia menoleh dengan mata penuh air, menatap suami yang dulu ia percayai sebagai tempat berlindung. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan lelaki yang asing, lelaki yang lebih memilih diam daripada melindunginya. Dengan sisa tenaga, Alia berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat meraih pintu, namun Bu Ratna menutupnya lebih dulu. "Jangan pikir kamu bisa masuk lagi. Anggap saja pernikahan ini selesai." Pintu ditutup keras, meninggalkan Alia berdiri di teras dengan tubuh lemah. Hujan mulai turun, rintiknya membasahi wajahnya yang penuh air mata. Di balik pintu, suaminya tidak bergerak sedikit pun untuk menyelamatkannya. Alia jatuh berlutut di tanah basah, tubuhnya bergetar. Seluruh dunia terasa runtuh. Rumah yang dulu ia anggap tempat membangun masa depan, kini mengusirnya seperti orang asing. Di tengah hujan deras, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena rasa sakit di tubuh, tapi karena hatinya benar-benar hancur. Untuk pertama kali, Alia benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik lirih. "Kalau hari ini aku jatuh, suatu saat aku akan bangkit. Tidak ada lagi yang bisa kurugikan selain diriku sendiri. Aku harus menemukan jalanku." Malam itu, di bawah hujan yang membasahi tubuhnya, Alia memulai langkah baru. Langkah yang penuh luka, tapi juga mungkin menjadi awal kebebasan. Hari-hari pertama setelah Alia meninggalkan rumah mertua adalah ujian berat. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya dan tabungan kecil hasil dari menjual kue secara sembunyi-sembunyi dulu. Malam-malam awalnya diwarnai rasa hampa. Kadang ia terbangun tengah malam, masih membayangkan dirinya berada di kamar kecil rumah mertua, mendengar suara bentakan Bu Ratna, atau tatapan dingin ipar-iparnya. Namun kali ini, kesunyian yang ia alami berbeda. Meski sepi, ada rasa lega, seakan ia bisa bernapas tanpa ada yang mengawasi atau merendahkannya setiap waktu. Alia mengontrak sebuah kamar sederhana di pinggiran kota. Dindingnya hanya papan tipis, atapnya bocor jika hujan deras, tetapi bagi Alia, itu adalah istana kebebasan. Dari sana, ia mulai menata hidupnya kembali. Kue-kue yang dulu ia buat dengan penuh sembunyi kini menjadi sumber kekuatan. Ia membawa kue itu ke warung-warung kecil, menitipkan dengan penuh rasa malu sekaligus harapan. Awalnya hanya beberapa yang terjual, tapi perlahan, orang-orang mulai menyukai rasanya yang lembut dan manis, berbeda dari kue kebanyakan. Kabar tentang kue buatan Alia mulai menyebar di lingkungan. Beberapa ibu rumah tangga mulai memesan untuk arisan, bahkan ada yang memintanya membuat dalam jumlah lebih banyak untuk acara hajatan. Alia bekerja siang malam, tangannya sering pegal, wajahnya letih, namun hatinya penuh semangat. Setiap sen rupiah yang ia dapatkan, ia simpan rapi di sebuah kaleng kecil yang ia letakkan di bawah bantal.
Kaleng itu menjadi simbol perjuangan. Bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan suami, apalagi mertua. Di tengah perjuangannya, Alia bertemu dengan sosok-sosok yang mendukungnya. Ada Bu Sumi, tetangga kontrakan yang sering membantu membeli bahan dengan harga murah di pasar. Ada juga Pak Ahmad, pemilik warung yang pertama kali percaya pada kuenya dan selalu menyemangatinya. Berkata, "Kue kamu ini bisa besar, Alia. Jangan berhenti." Kata-kata sederhana itu bagai air segar yang menyiram dahaga hatinya. Meski begitu, bukan berarti jalan Alia mulus. Ada kalanya ia jatuh sakit karena terlalu memforsir tenaga. Ada kalanya ia merasa sendirian ketika melihat pasangan suami istri lewat di depan kontrakannya, tertawa bersama. Ada juga gosip dari orang sekitar yang mempertanyakan kenapa ia hidup sendiri, diusir dari rumah mertua, bahkan ditinggal suami. Luka-luka batin itu sesekali menggores, tapi Alia belajar untuk tidak terjebak di dalamnya. Ia mengingat betapa pedihnya dulu ketika masih bertahan di rumah mertua. Sekarang, meski sulit, setidaknya ini adalah jalannya sendiri. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Alia duduk di depan pintu kontrakan sambil menatap jalan yang basah. Tetesan air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang entah kenapa mengalir. Namun kali ini bukan karena lemah, melainkan karena haru. Dalam keheningan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bisa. Aku akan kuat. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menginjak harga diriku." Di saat itulah Alia sadar, kekuatan yang sesungguhnya tidak datang dari orang lain. Tidak dari Farel, tidak dari mertua, apalagi keluarga yang selalu merendahkannya. Kekuatan itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari luka yang berubah menjadi pelajaran, dari air mata yang berubah menjadi tekad. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi takut menghadapi hari esok. Waktu berjalan cepat. Tahun-tahun penuh luka dan air mata kini berubah menjadi lembaran baru bagi Alia. Usaha kuenya yang dulu hanya dititipkan di warung kecil, kini telah berkembang menjadi toko kue yang ramai. Di pusat kota, terpampang papan nama sederhana bertuliskan, "Kue Alia manis dari hati." Banyak orang yang datang bukan hanya untuk membeli, tapi juga untuk merasakan ketulusan yang selalu Alia tuangkan dalam setiap adonan. Ia kini bukan lagi Alia yang dulu, gadis sederhana yang selalu menunduk di bawah teriakan mertua. Rambutnya yang dulu sering tergerai kusut kini tertata rapi, jilbab yang ia kenakan penuh percaya diri, senyumnya mantap meski menyimpan luka masa lalu. Alia telah berdiri di atas kakinya sendiri, dengan usaha yang bahkan mampu menghidupi beberapa karyawan. Sementara itu, kabar buruk menimpa keluarga Farel. Bisnis keluarga yang dulu dibanggakan Bu Ratna jatuh bangkrut akibat salah kelola. Rumah megah mereka disita bank, harta benda dijual satu persatu. Farel yang dulunya selalu tunduk pada ibunya kini merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya kurus dan wajahnya tak lagi segarang dulu. Hidup mereka terbalik 180 derajat. Suatu sore, ketika Alia sedang merapikan toko, pintu terbuka. Sosok yang sudah lama tak ia lihat berdiri di sana, Farel. Wajahnya tirus, sorot matanya penuh penyesalan. Ia membawa langkah gontai, seakan seluruh beban dunia ada di pundaknya. Alia tertegun, dadanya berdesir, tapi segera ia menegakkan bahunya. Ia tidak lagi perempuan lemah yang bisa diguncang hanya dengan tatapan suami. "Alia," suara Farel lirih, hampir tak terdengar. Aku salah. Semua yang kamu katakan dulu benar. Aku bodoh, terlalu menuruti ibuku. Dan sekarang, semuanya hancur. Bisnis kami bangkrut, rumah disita, ibu sakit. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Alia hanya diam. Tangannya tetap sibuk menyusun toples kue di etalase. Hatinya bergejolak, mengingat masa-masa ketika ia menunggu pembelaan Farel yang tak pernah datang. "Alia, maafkan aku," Farel melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku janji akan berubah. Tolong beri aku kesempatan." Alia berhenti, menatap suaminya dengan mata yang tenang namun tajam. "Kembali seperti dulu, Farel? Dulu saat aku dihina di depan keluargamu?
Saat ibumu melempar piring ke arahku, menuduhku pencuri? Saat aku diusir dan kau hanya diam? Itukah yang kau maksud dengan kembali? Farel terdiam, wajahnya semakin pucat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara mantap, Alia melanjutkan, aku sudah melewati semua itu, sendirian. Aku membangun hidupku dari nol. Setiap kue yang kau lihat di sini, setiap sen yang aku hasilkan, semuanya lahir dari luka yang kau biarkan tumbuh. Dan sekarang aku sudah berdiri. Aku tidak lagi butuh seseorang yang hanya tahu diam saat aku diperlakukan tidak adil. Farel terisak. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Alia, aku menyesal. Namun Alia menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang bukan lagi milik seorang wanita lemah. Terima kasih sudah mengusirku, Farel. Karena dari situlah aku menemukan diriku sendiri. Suasana toko hening. Kata-kata itu seperti palu yang memecahkan segala harapan Farel. Ia tahu, penyesalannya datang terlambat. Alia sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu teguh untuk kembali menjadi bayangan masa lalu. Saat Farel berbalik, langkahnya tertatih, Alia menatap punggungnya sekali lagi. Ada sisa cinta yang pernah hidup di sana. Tapi kini yang tersisa hanyalah pelajaran. Ia menutup pintu toko dengan tenang, lalu kembali bekerja, menyapa pelanggan yang baru masuk dengan senyum hangat. Di hatinya, Alia tahu, harga diri yang dulu diinjak-injak kini telah kembali. Bukan karena balas dendam, bukan karena harta, tapi karena ia berani berdiri dan memilih jalannya sendiri. Dan itulah kemenangan sejati Alia. Kemenangan seorang perempuan yang tidak lagi didefinisikan oleh luka, tapi oleh kekuatannya sendiri.